Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa di doa pagi hari ini. Mari sama-sama yuk kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan akan dinyatakan di setiap kita. Mari siapkan hati yang terbaik. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, rasakan hadirat-Mu. Kami buka hati, hadirat-Mu Tuhan. Rasakan Engkau di sini. Penuhi kami. Isi Engkau hati kami.
Kami menyembah Tuhan, kami rindu dekat denganmu. Syamarana maya sandarana matakana. Haleluya. Ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kita suara lembut katakan, ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. kami siapkan hati kami, Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus, Roh Yesus urapi. Jamah hati kami, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalir di sini, mengalirlah sekarang. Kami percaya Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu mencengkram setiap kami. amin, Kami rasakan Roh Kudus itu menjamah setiap hati kami. amin, Kami minta sekali lagi, perbarui hati kami, Yes. perbarui roh kami Tuhan. Supaya hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu.
Kami rindu Tuhan, di hari-hari terakhir ini, Engkau memakai kami untuk menjadi alat-Mu. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bersyukur kita kembali bisa mendengar firman Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu dipakai oleh Tuhan. Hari-hari ini saya juga secara pribadi diingatkan, selain kita rajin, tekun beribadah, kita mengikut Tuhan dengan setia. Ada satu hal yang tidak boleh kita lupa, yaitu apa? Ada orang-orang di sekeliling kita atau yang biasa kita sebut sebagai jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan itu rindu untuk memakai Anda dan saya untuk peduli dengan mereka. Karena itulah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah mengapa di dunia ini ada gereja. Karena gereja dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar baik. Dan kitalah orang-orang yang akan mewartakan kabar baik itu kepada banyak orang. Kita pasti menyadari ya, saya percaya Roh Kudus di dalam diri saya dan Anda itu sama. Roh Kudus pasti menggelitik hati kita. Untuk apa? Kita tidak egois dan memikirkan diri kita. Tetapi kita mulai melihat ke sekeliling kita, atau Tuhan berkata melihat tuaian yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Adalah sukacita terbesar kalau kita bisa melihat seseorang bertobat, percaya Yesus, memberi diri dibaptis. Itu bagi kita adalah sebuah kemuliaan atau kemenangan lebih daripada apapun. Hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Sebelumnya kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 30 sampai 31. Yehezkiel pasal 22 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan bagi Anda. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ayat 31, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita harus perhatikan judul daripada perikop ayat ini, yaitu dosa-dosa Yerusalem. Nah, inilah fungsi kita, Anda dan saya, ada di dunia ini. Kita ada di tengah-tengah keluarga mungkin, atau di tempat kerja, atau mungkin di lingkungan, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada, di mana kita ada di tengah orang-orang yang berdosa yang belum mengenal Tuhan. Dan firman ini berkata bahwa Tuhan itu mencari seorang. Nah, seorang yang apa? Seorang itu pastinya adalah Anda dan saya. Seorang yang apa? Bukan seseorang yang menganggur, tapi seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku. Artinya apa? Orang itu memiliki sebuah kemauan untuk mendirikan tembok atau membuat benteng penjagaan supaya apa? Kalau di sini dikatakan Yerusalem itu jangan sampai binasa, supaya tempat atau lingkungan di mana kita berada, kalau itu masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan, supaya jangan sampai binasa. Firman ini serius, karena apa? Jika Tuhan tidak menemukan, maka apa? Kumusnahkan. Artinya apa? Tuhan itu membutuhkan seseorang, Anda dan saya, untuk standing in the gap, untuk mengalami pemakaian Tuhan, berdoa bagi orang-orang tersebut yang belum mengenal Tuhan atau lingkungan kita, dan bukan hanya berdoa, kita juga mewartakan Injil, mewartakan kabar baik kepada mereka. Nah, kita garis bawahi di sini ada kata mendirikan tembok. Saya percaya kita semua, Anda dan saya, akan memiliki kerinduan ini. Kenapa? Karena kita ada Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Kita pasti punya belas kasihan Allah di dalam hati kita. Nah, kita lihat satu tokoh dalam Alkitab. Ketika saya merenungkan firman ini, Tuhan ingatkan saya tentang tokoh Alkitab ini. Mari kita lihat di dalam Nehemia pasal yang pertama, kedua, dan pasal yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Anda. Ada beberapa poin yang kita bisa belajar dari ayat ini. Nehemia, saya bacakan di perikop
pasal 1-nya, doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, sebelum masuk ke ayat 4, Anda tahu Nehemia itu ketika mendengar kabar buruk tentang Yerusalem, bagaimana Yerusalem hancur lebur, apa yang dilakukannya? Ada sebuah dorongan dalam hatinya untuk apa? Mendirikan kembali tembok Yerusalem. Nah, seorang itu adalah apa? Nehemia. Sama hari ini. Seorang itu biarlah Anda dan saya yang mau mendirikan tembok. Dan dikatakan di sana apa yang dilakukan Nehemia? Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Atau bahasanya kita itu berdoa. Selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Itu doanya Nehemia, saya enggak bacakan. Bapak Ibu Saudara, gimana caranya kita bisa dipakai oleh Tuhan? Yang pertama adalah berdoa dan berpuasa. Saya percaya kita tidak mungkin mau berdoa bagi orang lain atau bagi lingkungan di sekeliling kita yang bahkan kita enggak kenal. Kalau itu bukan karena ada belas kasihan Tuhan dalam hati kita. Terlebih lagi kita enggak hanya berdoa, kita sampai mau berpuasa. Berarti ada sebuah beban lebih. Dari firman ini saya belajar. Bersyukur ya, Tuhan itu temukan salah satu orang dari tokoh Alkitab yang mau mendirikan tembok. Yang sebenarnya bukan urusannya, tapi orang ini sampai berdoa itu beberapa hari. Dari ayat ini saya belajar, Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu melihat lingkungan kita diubahkan, sekeliling kita, bahkan kita rindu ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu bertobat dan mengenal Tuhan. Sederhana, berdoalah. Dan jikalau doa saja tidak cukup, tambahkan puasa. Saya pernah mengalami hal ini Bapak Ibu. Ketika saya digerakkan berdoa untuk seseorang yang dalam pergumulan. Saya tahu gak mudah, tapi saya tahu bagian saya adalah mendoakan orang itu. Ketika orang itu mengalami pertolongan Tuhan dan saya diberitahu, sukacitanya itu sangat besar. Sekalipun bukan saya yang mengalami pertolongan Tuhan dalam masalah itu. Tapi ketika saya dengar kabar baik itu, hati saya itu bisa bergirang dan bersukacita. Itu loh ciri-ciri orang yang punya belas kasihan Tuhan. Yaitu apa? Orang itu akan bersukacita ketika orang lain bersukacita. Nah, Nehemia melakukan bagiannya. Kalau Anda mau catat poin pertama, yaitu apa? Berdoalah. Dan kalau perlu tambahkan puasa. Lalu yang kedua adalah apa? Kita lihat di pasal yang kedua. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Berhenti sampai di sana. Nehemia juga memiliki profesi. Ya, jadi apapun profesi kita Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan itu bisa memakai kita. Yang terpenting adalah sebuah kerinduan di hati yang tidak boleh hilang. Selama kita menjadi orang Kristen, kita rindu. Bukan hanya kita diselamatkan, kita melihat orang-orang di sekeliling kita pun bisa percaya dan mengenal Yesus. Nah, yang kedua, di dalam tugas yang dilakukan Nehemia, hatinya tidak tenang. Dia menghidangkan minuman bagi raja, tetapi dikatakan apa ayat berikutnya? Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jadi bisa bayangkan, kesedihan Nehemia itu bukan untuk masalah pribadinya. Tapi kesedihannya itu ketika tahu kotanya itu hancur lebur. Ketika tahu tembok Yerusalem itu rubuh. Jadi kesedihannya itu sungguh-sungguh karena apa? Ada belas kasihan Tuhan di dalamnya. Nah lalu raja bertanya, karena ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Kok mukanya sedih? Tidak bisa ditutupi ya Bapak Ibu. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut.
Tapi kita lihat ya di ayat berikutnya. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram. Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Beban ini Bapak Ibu Saudara itu ada di dalam hati Anda dan saya. Jangan pernah abaikan. Sesibuk apapun bahkan termasuk di dalam pelayanan, Tuhan akan selalu ingatkan hal yang paling dasar dalam hidup orang percaya adalah apa? Memberitakan Injil dan melihat orang lain atau kota-kota diselamatkan. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Yang saya suka di ayat berikutnya, ini loh, Nehemia itu bahkan mengatakan pun dia itu sampai berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Poin kedua, kalau kita mau catat, kalau kita ingin mengalami pemakaian Tuhan, bukan hanya kita berdoa dan berpuasa untuk orang lain, tapi kita juga mau diutus oleh Tuhan. Dan dikatakan, supaya aku membangunnya kembali. Untuk apa? Untuk membangun Yerusalem kembali. Hari ini kalau kita ditanya oleh Tuhan, kenapa kamu mau diutus? Kenapa kamu mau dipakai oleh aku di tengah-tengah bangsa yang berdosa? Atau di tengah-tengah lingkungan kita yang belum mengenal Tuhan? Iya. Karena aku ingin memberitakan kabar baik kepada mereka. Karena aku ingin melihat sebanyak mungkin orang yang belum percaya dengan Yesus bisa percaya kepada Yesus. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, garis bawah itu Bapak Ibu. Saya cuma belajar satu perkara, kalau itu berhubungan dengan hati Tuhan, Tuhan itu pasti berkenan. Tidak mungkin Tuhan itu tidak berkenan. Ketika kita rindu dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk melakukan perkara surgawi. Lalu saya lanjut di ayat yang ke-8, yang B. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ada penyertaan Tuhan, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kalau kita rindu untuk mengabarkan kabar baik, bahkan mungkin ada orang-orang di sekeliling kita bukan hanya belum diselamatkan, tapi ada yang sakit. Nah, Tuhan itu rindu loh Bapak Ibu, memakai tangan kita, tangan yang biasa ini. Untuk apa? Seperti firman Tuhan katakan, tumpangkan tanganmu ke atas orang sakit, maka aku akan menyembuhkan mereka. Saya rindu menyampaikan firman ini karena apa? Biar di bulan ini kita rindu mengalami pemakaian Tuhan sekali lagi, dimanapun Anda berada. Karena apa? Hari-hari ini saya mendengar cukup banyak orang yang jatuh dalam sakit penyakit. Dan itu ada yang parah Bapak Ibu. Ketika saya dengar itu timbul sebuah belas kasihan di hati saya. Seharusnya kita ini bisa berdoa dan melihat orang itu sembuh. Tinggal bagaimana kita berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai aku. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita belajar di ayat yang ke-11. Saya bacakan temanya. Tekad untuk membangun kembali Yerusalem. Kalau Anda mau catat poin yang ketiga, bukan hanya kita berdoa dan berpuasa, tetapi kita mau diutus atau dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga adalah kita bertekad untuk membangunnya. Maksudnya apa? Kita bertekad untuk melakukannya. Jangan berhenti karena iman pada hakikatnya tanpa perbuatan adalah mati. Seringkali kita beriman, aku percaya Tuhan keluargaku akan diselamatkan. Aku percaya Tuhan lingkungan pekerjaanku atau orang-orang di sekelilingku yang belum mengenal Tuhan akan diselamatkan. Tetapi kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Kata tekad di sini itu berarti suatu kemauan atau suatu dorongan dalam hidup seseorang yang sepertinya nggak bisa dihalangi, nggak bisa ditahan. Orang yang bertekad itu pasti sepenuh hati melakukannya. Nah kita belajar sama-sama di ayat 11. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama dengan beberapa orang saja yang menyertai aku. Jadi dia sampai di sana 3 hari dan dia memantau sekeliling Yerusalem. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Garis bawah itu Bapak Ibu. Jangan kita bermegah dan berkata, oh memang aku ini punya belas kasihan Tuhan. Sehingga aku dipakai oleh Tuhan. Tidak. Setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan karena apa?
Allah itu yang memberikannya di dalam hati Anda dan saya. Garis bawahi kata itu ya. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Jadi Nehemia itu benar-benar serius dan bertekad untuk membangunnya. Nah, kalau Anda baca di ayat-ayat bawahnya ada pertentangan. Ya, seringkali ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan atau perkara-perkara surgawi, seringkali ada halangan atau intimidasi. Tetapi Nehemia tidak berhenti di sana. Ada ayat sekali lagi di bawah yang berkata bahwa tangan kemurahan Tuhan itu yang menyertai. Selalu Nehemia itu berkata bahwa Tuhan itu yang menyertai. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau ada penyertaan Tuhan itu pasti berhasil. Amin. Dan kita tutup dengan satu ayat di pasal yang ke-6. Kita lihat, pembangunan tembok diselesaikan. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, itu pasti akan membuahkan hasil. Tidak pernah apa yang kita bangun itu sia-sia. Di dalam Tuhan, jikalau Tuhan menyertai, apapun yang kita rindukan dan kita bangun pasti membuahkan hasil. Lalu dikatakan, saya bacakan di ayat yang ke-15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Dicatat loh ya sama Tuhan. Kenapa? Karena pembangunan tembok itu lahir dari apa? Seseorang yang mau berdiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Setiap kali Tuhan itu memakai hidup kita dan itu berdampak bagi hidup seseorang. Mungkin kita lakukan hal yang sederhana. Mungkin orang itu sakit dan kita menelepon orang itu, mendoakan. Tidak ada yang tahu. Dan orang itu mengalami kesembuhan. Saya belajar dari ayat ini. Setiap apapun hal terkecil yang Anda lakukan, Tuhan itu mencatatnya. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Artinya apa? Kalau kita mengalami kemenangan, jangan pernah takut Bapak Ibu. Karena apa? Semuanya itu atas pertolongan Tuhan. Bahkan musuh kita pun nanti akan mundur. Dan bukan hanya mundur, tetapi musuh kita pun akan sadar. Saya rindu sebentar kita menaikkan pujian ini. Saya berdoa supaya jemaat di musim ini tidak hanya berhenti mengasihi diri sendiri. Tetapi ayo di pagi hari ini sekali lagi kita angkat tangan. Angkat wajah kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan pakai aku. Ada banyak orang yang membutuhkan. Ini aku Tuhan. Aku Nehemia, pakai aku. Mari sama-sama kita berdoa ya. Silakan. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku, amin, kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak Ibu Saudara, saya rindu berdoa bagi setiap Anda. Seperti Nehemia, dia juga memiliki kesibukan. Dia memiliki profesi, dia bukan orang yang nganggur. Tapi ketika saya baca firman ini, saya tersentuh. Karena bukan untuk urusan pribadinya, tapi untuk kotanya, dia bisa pamit dengan rajanya. Untuk waktu sesaat saja, aku mau membangun. Dibutuhkan seseorang yang punya hati Tuhan, yang mau atret sejenak untuk berkata di tengah kesibukan, pakai aku Tuhan. Kalau ada orang sakit di sekelilingku, berikan aku hatimu. Berikan aku kemauan, berikan aku dorongan untuk mendoakan orang itu. Kalau ada orang yang belum pernah mendengar Injil, jangan takut. Beritakan Injil itu kepada orang itu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Kami mau menjadi seorang itu. Kami mau seperti Nehemia yang memiliki hati Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, tidak ada kebetulan. Tapi selalu ada maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Hamba berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Sekali lagi firman ini mencelikkan kami. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, aku mau Tuhan. Ya, aku sadar. Ada banyak orang, ada banyak nama yang Tuhan ingatkan. Yang belum pernah diselamatkan, yang masih jatuh bangun dalam dosa. Aku mau Tuhan, pakai aku. Berdoa bagi mereka, diutus di tengah-tengah mereka. Dan melakukan sesuatu bagi mereka. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau menemukan seorang itu. Seorang demi seorang. Yang mau mendirikan tembok bagi Engkau. Yang mau dipakai oleh Engkau. Di dalam nama Yesus, Soranamaya Ranamaya Sandaranamo. Kerjakan hati kami Tuhan. Oranama Takararama Syakarabagarabagarabagarabagaraba. Orabaya Rabaya Rabaya. Sukacita kami melihat orang lain disembuhkan. Melihat orang lain diselamatkan. Oradabakatagararaba. Melihat orang lain ditolong. Syakarababababa. Kirabatagarabaya Radabaya Sandarana Barandamo. Kinarabaya Ramayana. Syakarababababababababa. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang sudah mulai berhenti di tempat. Sudah nyaman dengan keadaan. Mari sama-sama kita bertobat di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan posisi kita hari ini. Kondisi hati kita. Sungguh-sungguh kembali kepada hati Tuhan. Karena sampai selamanya detak jantung Tuhan. Itu melihat orang-orang yang berdosa. Itu berbalik kepada Tuhan. Dan dibutuhkan orang-orang yang mau pergi dan memberitakan kabar baik itu. Sehingga mereka bisa mendengar kabar baik itu. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah mendengar tentang kabar baik itu. Kami angkat tangan kami sekali lagi. Pakai kami Tuhan, kami mau. Dan kami percaya setelah ini, Engkau akan pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Dan beri kami keberanian seperti Nehemia. Kami bertekad Tuhan, pakai kami. Untuk hidup kami bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menolong hidup banyak orang, mendoakan dan melihat mujizat demi mujizat, kemenangan dialami oleh orang-orang itu. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan kita sekali lagi, katakan pujian ini dengan segenap hati. Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku. Amin. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan. Sekali lagi ku persembahkan
persembahkan hidupku. Ini kami Tuhan. Yes. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Kami percaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk Kau pakai. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ingatkan kami Tuhan, bahwa kasih karunia itu masih ada dalam hidup kami. Dan selama kasih karunia itu diberikan bagi kami, kami mau memakainya Tuhan. Bukan untuk diri kami, tapi tolong kami untuk melihat orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sampai bertemu di ibadah doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.